Pernah gak sih kalian merasa sedih atau bahasa sekarang ya galau dan merasa sulit banget mengontrol emosi? Dan akhirnya kebiasaan tadi bisa membuat kita stres, bingung. Jadi, kenapa sih kita punya sikap begitu? Masalah ini berkaitan tentang alam bawah sadar kita yang bekerja sehingga muncullah sikap yang dialami oleh diri kita. Nah, masalah yang pernah kita alami tadi pernah dijelasin loh sama ahli psikologi dari Austria bernama Sigmund Freud. Emang siapa sih Sigmund Freud? Sigmund Freud asal Austria yang lahir 6 Mei 1856. Dikenal bapak psikologi aliran analisis atau psikoanalisa. Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dan psikoanalisa ini paling populer dan hingga sekarang masih dipakai oleh banyak psikolog dan terapis lainnya. Nah, lantas apa sih psikoanalisa? Psikoanalisa mengacu pada perspektif dan ide-ide teoritis yang berasal dari Sigmund Freud, yang berfokuskan kepada jiwa, tidak sadar, dan mimpi. Jadi, setiap manusia memiliki alam bawah sadar. Nah, ini juga pernah dibilang oleh psikoanalisa, bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari pengaruh alam bawah sadar. Jadi, contohnya, kamu suka sama orang, mau makan apa, mau tidur, yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Adapun beberapa poin penting dari teori ini sehingga mampu melahirkan konsep yang unik tentang manusia. Poin penting itu yang pertama, kesadaran, kedua, ketidaksadaran, ketiga, kecemasan, keempat, struktur kepribadian. Nah, yang pertama, ketidaksadaran. Menurut Gerald Corey, bukti klinis untuk membenarkan alam ketidaksadaran manusia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, mimpi. Hal ini merupakan pantulan dari kebutuhan, keinginan, dan konflik yang terjadi dalam diri. Yang kedua, salah ucap sesuatu. Misalnya, nama yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga, sugesti pasca hipnotik. Keempat, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas dan materi yang berasal dari teknik proyeksi, serta isi simbolik dan simptom psikotik. Dan poin kedua, mengenai tentang kesadaran. Alam sadar merupakan segala sesuatu yang disadari pada saat tertentu. Penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan yang dimiliki setiap orang. Dan kesadaran itu adalah suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Ya, diibaratkan gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar dari ketimbang yang dilihat dari permukaan. Contohnya seperti ini. Demikian juga halnya dengan kepribadian manusia. Semua pengalaman dan memori yang tertekan akan dihimpun dalam alam ketidaksadaran. Dan ya, poin ketiga, struktur kepribadian. Di dalam teori ini, struktur kepribadian kita terdiri dari id, ego, dan superego. Dan poin keempat, mengenai tentang kecemasan. Menurut Freud, ego akan selalu berdiri di antara id dan superego. Ketiganya selalu berada di dalam konflik yang dinamis. Maka, ketika terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan tersebut untuk menguasai ego, maka sangat bisa dipahami kalau ego merasa terjepit dan terancam. Kita merasa seolah-olah akan lenyap digilas kekuatan-kekuatan tersebut. Maka perasaan terancam ini disebut dengan kecemasan. Dalam kecemasan ini ada 3, kecemasan realita, neurotik, dan moral. Yang pertama, kecemasan realita atau realistis adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung kepada ancaman nyata, seperti merasa takut ketika bertemu ular dan hewan berbisa lainnya. Yang kedua, berkaitan tentang kecemasan moral.
ini sangatlah berkaitan dengan rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma maupun moral. Dan kecemasan ini terjadi ketika ancaman dari dunia sosial, yaitu superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Dan yang ketiga, ini adalah kecemasan neurotik yang berkaitan tentang rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Dan kecemasan ini paling menarik perhatian Freud dan biasanya disebut kecemasan biasa. Nah, maka manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam diri kita yang bersifat insting. Seperti kepribadian maupun tingkah laku kita ditentukan oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada dalam diri kita. Contohnya nafsu, rasa takut, ataupun dorongan untuk berkompetisi. Nah, sebelumnya ada struktur kepribadian yang dijelaskan, tapi kali ini akan dijelaskan secara garis besarnya. Ya, 3 struktur kepribadian manusia yang terpenting sepanjang hidup dan selalu berdinamika menurut psikoanalisa. Ada id, ada ego, dan superego. Jadi, id adalah kepribadian yang dibawa sejak lahir ataupun di alam bawah sadar yang terdapat dorongan naluri untuk dipenuhi. Dan biasanya naluri ini umumnya tidak kita sadari. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Di dalam memuaskan dorongan, id menggunakan 2 mekanisme, tindakan refleks dan proses primer. Dorongan naluriah dibedakan menjadi 2, yakni naluri hidup yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, naluri mati. Ini merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, nafsu yang berasal dari alam bawah sadar, seperti makan, tidur, mencuri. Dan id ini tidak peduli dengan nilai-nilai atau norma ataupun aturan yang penting keinginannya terpenuhi. Kemudian ego merupakan aspek eksekutif pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian serta membantu id dalam memenuhi dorongan secara nyata, bukan sekedar membayangkan. Serta ego tidak hanya membantu kebutuhan, tetapi juga menolak dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan dalam lingkungan. Dan superego adalah nilai-nilai yang diinternalisasi yang berfungsi membatasi dorongan id dan mengendalikan ego untuk menyesuaikan yang baik dan untuk pengaruh penengah antara insting dengan dunia luar atau dengan menilai realita. Selain itu, psikoanalisa ini juga membahas tentang pribadi yang sehat maupun pribadi yang bermasalah. Lantas, apa sih yang dimaksud psikoanalisa mengenai pribadi sehat atau bermasalah ini? Yang pertama, pribadi sehat adalah manusia yang tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan cemas, ego, dan bertindak secara rasional. Yang kedua, pribadi yang bermasalah adalah terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Biasanya, kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang kalau terjadi kecemasan pada dirinya. Dan mekanisme pertahanan dirinya pun tidak berfungsi dengan efektif. Jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Dan psikoanalisa membahas tentang hakikat konseling. Yang pertama, ada konsep dasar konseling psikoanalisis. Itu semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Dan kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Adapun pendekatan ini didasari oleh teori Freud bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Dan tujuan konseling psikoanalisis ini menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri dan membentuk kembali struktur kepribadian klien
dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali. Dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak, terutama usia 2-5 tahun, untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian klien bisa direkonstruksi lagi. Ya, itu aja poin-poin penting menurut psikoanalisa. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.